buat nggak ada bahan. Hadirin sekalian, kita lanjut. Dilanjut nggak Pak? Aduh, apanya? Sampai mana tadi? Enak. Mau copet selesai, kita anggap selesai. Oke, jadi gini, anak ingin cerita sedikit. Kertawijaya ini kenapa lebih dekat dengan Islam? Karena Kertawijaya ini sudah sering melakukan hubungan kontak dagang dengan Malaka, dengan dunia lain, bahkan Arab, termasuk juga Indochina. Indochina itu meliputi Vietnam, Thailand, Kamboja, yaitu ya Indochina, terutama adalah campa. Makanya perkawinan ini sudah terjadi antara pejabat-pejabat, termasuk juga putra mahkota. Nah, ketika Kertawijaya itu menikah dengan Darawati yang tidak lain adalah putri campa, itu dia masih putra mahkota. Setelah dia naik jadi raja, Islam sudah mulai dilonggarkan. Apalagi ternyata Darawati ini turunan raja yang Islami, di mana salah bibiknya menikah dengan Ibrahim Samarkandi. Yang Ibrahim Samarkandi itu otomatis dari Samarkand. Cuman orang Jawa bilang Ibrahim Asmara. Maksudnya Asmarakandi, maksudnya Samarkandi. Samarkand itu daerah Khurasan yang di sana dekat dengan Bukhara juga, tempat lahirnya siapa? Imam Al-Bukhari. Menikahlah dan akhirnya lahir Sunan Ampel. Sunan Ampel datanglah bersama dua ponakannya yang tidak lain adalah Abu Hurairah sama Ali Murtadha. Datang ke Jawa, tujuannya ingin menengok bibiknya sambil main anak muda. Ternyata dari sekalian keduanya ingin balik ke daerah Campa. Ternyata Campa ini sudah diserang oleh Raja Anam yang akhirnya jatuh. Maka tidak jadi ingin pulang karena kerajaan istananya sudah hancur. Akhirnya dipersilahkan oleh pamannya yang tidak lain adalah Kertawijaya untuk tinggal di Mojopahit. Karena tidak betah di sekitarnya Hindu, bahkan ketika datang pun disambut dengan tari bedaya, yaitu tari yang telanjang bulat, yang cuman pakai itu Pak, ya, iya pakai jarit. Dan tolong diperhatikan, orang Jawa itu dulu budayanya belum mengenal kotang. Dan setelah mengenal kotang pun itu setelah baru-baru itu pun kotangan setelah menikah. Kalau belum menikah nggak boleh pakai BH itu. Dan ini masih banyak, masih dipertahankan dalam waktu-waktu ini di Bali, karena Bali ini sebetulnya daerah nanti kalau kita bicara sejarah dominasi Islam, maka orang-orang Hindu itu lari ke timur, Panarukan juga kalah karena diserang oleh Wiroguna ketika zaman Sultan Agung. Akhirnya banyak lari ke Bali, dan di Bali ini susah untuk ditaklukkan karena di sana ada Raja Gelgel, yaitu Raja Dewa Agung. Dan juga ini juga termasuk yang membentengi Hindu yang ada di Lombok. Makanya Sunan Prapen yang tidak lain anaknya Sunan Giri ketika berdakwah lawatan perang ke timur juga mendapatkan hambatan dari Raja Gelgel ini. Sehingga sampai hari ini Bali itu masih utuh Hindu. Karena Raja Mataram pun tidak sanggup, dari Demak juga tidak sanggup. Zaman Sultan Trenggono pun terbunuh di Panarukan, akhirnya tidak bisa menaklukkan Panarukan dan ke timur. Wafat pada tahun, gugur di sana tahun 1546. Pada zaman Mataram Islam, Sultan Agung juga tidak bisa. Bahkan dilanjutkan oleh Wiroguna tadi. Nah ini Panglima Wiroguna pada zaman Amangkurat I dia terbunuh. Disinyalir bukan dibunuh oleh musuhnya, tapi dibunuh oleh Amangkurat I. Yang Amangkurat I ini memiliki istri sampai 54. Ya. Dan anehnya istri 54-nya dibunuh karena disinyalir bersekongkol membunuh istri tercantiknya. Dan Amangkurat I ini manusia paling aneh, ya, pernah membantai ulama kiri kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang, habis.
ulamanya, istri, anaknya dibantai habis. Pamannya sendiri aja dibunuh, Pangeran Peke, ya dibunuh. Ini ya, Pangeran Peke ini nanti dari Surabaya. Ini jadi ruwet juga waktunya, harusnya waktunya panjang itu. Runut kita sisir dari Banten, Cirebon ini. Pokoknya seadanya lah. Sampai ke timur Madura nanti ya. Namanya Jawa, kita ceritain semua, cuman waktu ya. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah itu Sunan Ampel izin untuk pindah. Diberikanlah tanah di Ampel Dento. Di sana dia mendirikan masjid dan mengembangkan Islam. Sementara saudaranya yang namanya Abu Hurairah tinggal tidak jauh dari Mojopahit, yaitu Mojo Agung. Makanya disebut dengan Sunan Mojo Agung. Yang satunya tinggal di Gresik, makanya disebut dengan Sunan Gresik. Bukan Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim, tetapi Ali Murtadho, yang nanti dipanggil orang Jawa Gresik namanya Ali Murtolo. Ya, orang-orang Jawa Timur itu kan suka memberi nama orang Murtolo. Itu Murtolo itu artinya Murtadho. Cuman bilang bot itu nggak bisa jadi Murtolo. Makanya harusnya bukan Gaj Ahmada tapi Gaj Ahmala. Karena D di lidah orang-orang Jawa itu jadi la itu. Makanya Gaj Ahmada itu nggak benar Gajah Mada. Yang benar Gajah Mada. Gajah itu gajah, mada itu tangkas. Gitu. Nah, hadirin sekalian, yang menarik juga anak-anaknya Kertawijaya ini banyak yang masuk Islam. Kita kasih satu anaknya Kertawijaya yang menjadi adipati di Palembang, yaitu Aryo Damar. Diislamkan oleh Sunan Ampel ketika mau ke Mojopahit, mampir ke sana. Akhirnya namanya Aryo Dilah, yang akhirnya menjadi adipati Palembang. Kemudian dua anaknya yang namanya Raden Patah sama Husein, yang awalnya ingin mengabdi ke Mojopahit, akhirnya belajar ke Sunan Ampel. Setelah belajar tidak jadi, membatalkan ke sana Sunan Raden Patah. Akhirnya diutus oleh Sunan Ampel untuk membuka pesantren di Demak, yaitu Tegalwangi. Di sanalah dibikinkan pesantren, masjid yang akhirnya sampai kerajaan. Nah, kenapa sampai hari ini tidak ditemukan bekas-bekas istana di Demak? Padahal kerajaan itu cukup besar, terkenal sampai Malaka, sampai internasional. Disinyalir istananya mereka itu mencukupkan masjid dan rumah. Makanya kursi istana itu sekarang itu menjadi apa? Mimbar. Mimbar itulah yang dijadikan oleh Raden Patah dan anak cucunya untuk menjadi kursi istana. Itu jawaban sebagian ahli sejarah sampai sekarang, kenapa Demak itu suatu kerajaan yang besar tapi nggak punya istana. Dan ada yang jawaban yang kedua, disinyalir, diobrak-abrik, dihancur luluhkan, dihabiskan oleh Sultan Agung, oleh Mataram. Iya, itu untuk membuat satu dominasi Mataram. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara anaknya yang muslim juga adalah Lembu Suro. Lembu Suro ini menjadi adipati Surabaya. Nah, nanti ketika Sunan Ampel di Surabaya, kerjasama dakwahnya dengan Lembu Suro ini. Ini Lembu Suro, ini anak Kertawijaya yang juga sudah masuk Islam, mengembangkan dakwah di sana. Nah, di antara anaknya yang sudah masuk Islam juga adalah Lembu Peteng. Nah, ini berarti lembu itu apa? Lembu sapi. Peteng itu apa? Gelap. Lembu Peteng ini menjadi adipati Madura Barat. Yang kalau tadi Jaran Panoleh Timur, kan gitu. Nah, Lembu Peteng inilah nanti yang mengembangkan Islam di Madura. Ini anak-anaknya yang sudah Islam. Sehingga hadirin sekalian, mulai Jawa itu terislamisasikan dengan para dai ini. Nah, dominasi Sunan Ampel sudah mulai muncul. Apalagi sebelumnya sudah ada dai besar yang namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang sebelum Sunan Ampel datang sudah datang dahuluan. Dan disinyalir Syekh Maulana Malik Ibrahim ini keluarga dari kerajaan Campa, Raja Cermain.
Karena Campai itu sebetulnya daerah seperti daerah ini loh Pak, apa sih? Yang banyak negara-negara itu apa? Federal. Makanya ini masing-masing daerah itu ada rajanya. Di antaranya Raja Cermin ini punya ponakan namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, akhirnya dakwah ke Indonesia. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini seorang ulama besar, bahkan terkenal di mana-mana. Dari buku-bukunya dan tulisannya menunjukkan kebesaran itu. Dan dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Disinyalir dia ini adalah da'i yang diutus dari Turki. Kemudian dakwah di Gujarat. Kemudian setelah sukses di sana dipindah lagi ke Patani, yaitu Thailand. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan di antara anak cucunya adalah Dawud Al-Fatani, yaitu ulama besar yang hidup pada abad ke-18. Kemudian pindah ke mana? Ke Gresik. Kenapa Gresik? Karena pertama dominasi Islam sudah mulai tinggi dan di sana pelabuhannya sudah mulai bagus dan bergengsi. Makanya di daerah Patani itu juga ada namanya desa Gresik. Sama dengan Gresik ini. Gresik sama-sama. Walaupun di sana ada semacam istilah cok gali cok. Gresik itu asalnya tandes. Tandes itu apa artinya? Tandas. Tandas itu apa Mas? Tandas kotoran. Toilet kan? Makanya di bahasa Malaysia toilet apa? Tandas. Tandas itu kotor. Nampaknya kok nggak enak didengar, tandas kotor toilet, maka dirubah nggak resik jadinya Gresik. Nah, ini ilmu cok gali cok, nggak resik. Itu. Nggak tahu benernya, nggak resik, corok, kotor. Dibilang tandas kotor, mendingan nggak resik aja dah. Ya, walaupun sampai hari ini tandas itu yang lebih terkenal tandas Surabayanya, bukan tandas Gresiknya. Sebetulnya ini daerah nyambung dulu. Tandas ini daerah paling terkenal sejak dulu. Nah, sebelumnya yang hebat, di Gresik ini sebetulnya sudah ramai Islam. Buktinya di daerah Leran itu ada kuburan Fatimah binti Maimun yang yang tertulis tahun 475. Berarti kalau kita konversi ke tahun Masehi 1082. Jadi tahun 1882 abad 10 berarti menjelang 11 atau abad ke-5 Hijriah itu sudah ada dominasi Islam di Jawa, terutama pantai utara. Buktinya kuburan itu sudah membentuk komunitas, bukan hanya satu, banyak sekali. Dan saya katakan tadi, kuburan gak mungkin kalau gak Islam. Dan ini pun dilihat dari postur-postur tubuhnya bukan orang Jawa. Dari namanya pun Fatimah binti Maimun, jelas bukan nama orang Jawa. Orang Jawa paling banter namanya Bejo, Ngatno, Poniem, Parti, terus apa? Itu. Fatimah berarti dari Arab. Ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari yang lainnya. Intinya Fatimah binti Maimun tidak jauh-jauh dari Persia atau Syam. Dan ini semuanya awalnya untuk mencari komoditas dagang. Karena orang Arab sejak zaman dulu, kita harus tahu bahwa orang Arab sudah punya tradisi dagang internasional sebelum jauh datangnya Islam. Makanya Allah menegaskan li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatasy syita'i wasyayf. Makanya di antara mereka dagang ke Yaman, ke Syam itu biasa. Ke Yaman musim dingin supaya tidak terlalu dingin. Karena di sana itu hawanya panas, maka musim dingin ke Yaman. Musim panas ke Syam, karena Syam itu dingin, supaya tidak terlalu dingin ke Syam. Dan tidak tertutup kemungkinan di antara orang Arab itu ingin mendapatkan komoditas rempah macam-macam, kopi termasuk, cengkeh, dan juga tadi kapur dari tangan pertama, bahkan datang ke Indonesia langsung setelah mendapatkan informasi ternyata barang-barang ini datang dari Sumatera. Mereka ada yang cari garu, mencari kayu cendana dari timur-timur. Dan tolong diperhatikan, dari sejak zaman dulu sampai sekarang, produksi paling terbaik kayu cendana di mana? Timur-timur. Ya.
cari kayu gayo di Papua, kayu-kayu wangi itu, di daerah Merauke, di daerah mana, ini semuanya adalah tempat sumber kayu gaharu yang wangi itu kalau dibakar. Nah, orang-orang Arab mencari komunitas itu untuk wewangian ruangan, istana dan yang lainnya. Bahkan raja-raja Umayyah, Baghdad yaitu Abbasiyah banyak memanfaatkan kapur dan juga kayu gaharu untuk mewangi ruangan istana. Bahkan Rasulullah sendiri aja merekomendasikan kapur barus untuk apa? Perawatan jenazah. Berarti Rasulullah juga sudah tahu lama Medan. Nah, Rasulullah kenal Medan. Sudah lama. Nggak mungkin hadirin sekalian Rasulullah sekarang mendapati satu komoditas kapur nggak nanya dari mana. Cuman kan asal usul seperti itu tidak dipertajam di dalam hadis, karena yang paling penting syariatnya apa? Syariat kalau ada jenazah hendaknya dikasih wewangian dengan kapur barus. Cuman kapur barus sekarang sudah habis, sudah punah, sudah apa namanya? Kalau hilang itu nggak ada lagi. Langka apa? Bahasa langka lagi apa? Punah, maka sekarang sudah sintetis. Ya. Walaupun sintetis pun masih dinamain kapur barus itu. Udah? Dan dengan demikian hadirin sekalian, Masya Allah, Indonesia dengan Islamnya itu sudah besar lama. Ya, kerajaan dari mulai pertama saya ingin munculkan kerajaan setelah Mojopahit hancur, kemudian diserang oleh Portugis, malah kerjasama dengan Portugis, mengalah, menyerah dan menyerahkan tanah Jawa, maka mulai bangkit pasukan gabungan antara Banten, terus kemudian Cirebon, Demak. Pertama kali dipimpin Patiunus kalah, tetapi yang keduanya setelah Fathahilah kalah perang tahun 1524, pergilah ke Mekah. Kemudian kembali lagi, maka mencanangkan perang 1527 yang akhirnya menang. Bisa mengusir Portugis dari Jawa dengan gabungan 3 pasukan, Banten, Cirebon, sama Demak. Yang akhirnya pusat ibu kotanya dibagi menjadi 4. Yang satunya di Banten, yang satunya di Jakarta yang dinamakan Jayakarta, yang awalnya adalah Sunda Kelapa, namun setelah dikuasai oleh Belanda tahun 1619. Jadi Belanda setelah masuk VOC tahun 1602, tidak selang lama, kurang lebih berapa tahun? 17 tahun sudah menjadi suatu geng dan kekuatan dagang yang kolektif, bahkan memiliki senjata. Padahal hadirin sekalian, Belanda itu awalnya datang ke sini itu mirip seperti pedagang asongan. Ya. Kemudian minta izin tempat, Pangeran Jayakarta dikasih di sebelah timur Sungai Ciliwung. Di sanalah mereka itu, ya tepatnya sekitar Kampung Layuan situ. Ya. Di situ dia membuat gudang dagang. Kemudian lama-lama dagangan itu makin lama makin mendominasi, malah bikin meriam. Terusilah Pangeran Jayakarta, kalahlah sehingga dirubah menjadi Batavia. Jadi Sunda Kelapa, Jayakarta menjadi Batavia sampai sekarang. Jadi Jakarta itu menjadi ibu kota itu sebetulnya sejak tahun 1619 yang dimenangkan oleh panglima paling terkenalnya Belanda ketika itu Peter Zonkun. Itu panglima paling licik, strategisnya sangat kuat sehingga kalah. Bahkan akhirnya di Indonesia dominasi Belanda sampai ke timur, sampai setelah pasca Sultan Agung malah Jawa bekerja sama dengan siapa? Amangkurat I, Amangkurat II, dan pada akhirnya Jawa itu dijual ke Belanda. Makanya membuat bangkit Pangeran Diponegoro. Karena apa? Bukan soal masalah kuburannya mbahnya dijadikan jalan, itu salah. Kalau antum membaca sejarah kan sebab perang Diponegoro gara-gara kuburan kakeknya dijadikan, itu nggak benar, Pak.
Yang benar tanah Jawa ratusan hektar itu digadaikan oleh saudaranya di Ponorogo, yang tidak lain adalah keraton Mataram Islam itu. Kemudian dia mencoba untuk protes, yang akhirnya perang, yang pada saat itu kurang lebih 200.000 umat Islam mati syahid pada waktu perang di Ponorogo. 200.000. Belanda kehilangan 8.000 pasukan yang Belanda asli. Adapun yang tidak lain kurang lebih 80.000, semua habis. Dan kerugiannya sampai 45 miliar perang Jawa itu. Namun berkat sistem kultur stelsel, tanam paksa, Belanda memaksa orang Jawa untuk nanam di sawah-sawah, di kebun-kebun, sampai ada teh, ada kopi, semua dipaksa. Dalam 1 bulan mereka dipekerjakan di kebun, di sawah 200 jam tanpa upah. Disebutkan oleh Peter Carey di dalam bukunya Takdir, yaitu Perang di Ponorogo Jawa. Dia penelitian selama 30 tahun. Dia mengatakan keuntungan kultur stelsel hampir 75 miliar dolar untuk nutup kerugian perang Jawa. Jadi ada yang salian, mbah-mbah kita dulu yang nanam teh itu di mana? Puncak itu nenek moyang antum, bukan Belanda. Yang ngatur-ngatur, yang nunjuk-nunjuk aja Belanda. Lebih parah lagi zaman Daendels, ya. Daendels itu kan suruh bikin jalan dari mana? Parnarukan Anyer 1000 km. Sekarang antum tinggal nikmati, itu pun bikin trek-trekan gitu. Oh, parah loh. Susah mbahmu di situ dulu. Itu bersyukur kalau naik gitu, ya Allah. Alhamdulillah jalan ini mulus berkat mbah nenek moyang kita, ya. Kan Daendels, terus kemudian di sela-sela itu Raffles, terus kemudian karena Prancis, Inggris kalah, dominasi Belanda masuklah Van den Bosch. Nah, di tangan Van den Bosch inilah digulirkan kultur stelsel. Itu makanya orang-orang yang keren-keren sejak itu dikatakan bos, gitu. Nah, setelah itu Van den Kok, ya. Van den Kok ini suka main kok kali dulu. Kan gitu. Ya, ini gubernur India Belanda, dan VOC dibubarkan karena dirunung korupsi. Tahun 1778 dibubarkan. Makanya Masya Allah, negara-negara Eropa itu datang ke Indonesia bersih-bersih. Setelah ke Indonesia juga pinter korupsi. Makanya Indonesia ini negara paling bagus untuk sekolah korupsi. Itu. Korupsi akhirnya dibubarkan. Makanya muncul pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1800. Nah, mulai terus dominasi Belanda kurang lebih 2 abad. Sebelumnya dominasi dagang, sekarang dominasi pemerintahan. Ini lebih parah lagi penjajahan. Jadi kurang lebih 350 tahun. Jadi sejarah penjajahan terlama adalah Belanda di Indonesia. Dan ini sebabnya 2. Penjajahnya istiqomah, yang dijajah ikhlas. Itu aja Pak sebabnya, ya. Ya, antum kan ikhlas banget kan dijajah sampai sekarang aja. Ya aja, ikhlas aja, manut aja. Emang negara kita itu negara paling ikhlas dijajah, yang jajah istiqomah. Jadi itu yang menyebabkan awet. Gitu. Ya Allah, ya. Oke, antum barangkali mau tanya, silakan. Ya, intinya seperti itu. Adapun ini di sana ada kerajaan-kerajaan kecil seperti di Jepara, seperti di Juwono. Ini juga kerajaan-kerajaan. Kemudian ada kerajaan Surabaya, Jayalengkara ini nanti menurunkan Pangeran Pekik. Pangeran Pekik nanti nikah sama adiknya Sultan Agung. Nanti anaknya Pangeran Pekik ini nanti dinikah sama siapa? Amangkurat I. Anehnya mertuanya dibunuh juga, Pangeran Pekik. Terus kemudian nanti ada kerajaan di Panarukan, tapi Panarukan ini masih eksis Islamnya. Pernah masuk Islam pada zaman Syekh Maulana Ishaq diislamkan, yaitu Menak Sembuyu, yang akhirnya lahir anak namanya Sunan Giri, tetapi akhirnya Menak Sembuyu nampak tidak jelas Islamnya.
Apalagi patihnya Bajul Sengoro juga masuk Islamnya tidak setia. Akhirnya kembali lagi dominasi Hindu di daerah Panerukan yang tidak lain adalah Banyuwangi, Probolinggo dan sekitarnya itu. Karena pengaruh timur. Makanya dari sini sebagian ahli sejarah, kenapa wali itu Songo? Yang anehnya yang Songo itu satu cuman di Jawa Barat. Karena memang Jawa Barat itu sudah kuat dominasi Islam karena pengaruh dari Sumatera Aceh. Jadi tidak perlu banyak penjagaan dai-dai Islam. Tengah agak sedikit gelap maka sudah mulai banyak. Berapa wali yang ada di Jawa Tengah? Berapa mas? 3. Kemudian setelah itu Timur 5. Karena gelap daerah Timur itu. 5, 3, 1. Berapa? 9. Ini hanya sekedar juga analisa. Intinya memang daerah timur itu banyak dipagarin oleh dai-dai kuat dan dai-dai banyak karena pengaruh dominasi Hindu Buddha masih kuat. Oleh karena itu dari sekalian, yang paling tetuanya adalah Sunan Giri. Maka pemerintahan Sunan Giri yang namanya Giri Kedaton paling kuat di Jawa Timur. Bahkan Tom Peres ketika menulis buku Soma Oriental, dia memperingatkan tentang bahayanya dominasi pemerintahan Giri. Bahkan dia mengatakan Sunan Giri buat Islam seperti pastor yang ada di Roma buat agama Kristen. Karena memang ini fatwanya, arahannya selalu didengar. Malah dijulukin dia adalah istilahnya ulama tanah Jawa. Ini mufti tanah Jawa. Bahkan dia ahli pemerintahan. Dan perlu diketahui tokoh sentral Jawa Timur ulamanya atau orang yang dituakan itu 2, Sunan Giri sama Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang ini lebih dituakan dalam bidang ilmu syariatnya, Sunan Giri yang lebih dituakan dalam ilmu pemerintahannya. Dan sejak kecil mereka ini bersahabat, bahkan pesantren di Giri Kedaton yang akhirnya Sunan Giri dijadikan sebagai menantu oleh Sunan Ampel. Berarti di sini ipar-iparan ya, karena Sunan Bonang ini anaknya siapa? Sunan Ampel. Malah keduanya pernah belajar ke Aceh, ke Pasai. Di antaranya belajar ke bapaknya Sunan Giri sendiri, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian pernah belajar juga ke Malaka. Bahkan Profesor Dr. Hamka memastikan keduanya pun belajar sampai Mekah. Dan saya lebih menguatkan ini, pertama analisa saya, Sunan Giri dan Sunan Bonang itu sangat pintar bahasa Arab dan gak mungkin belajar di Jawa sama Bejo sama Ngatno. Harusnya Ngatno lebih terkenal. Gak mungkin kalau gak belajar ke Arab. Yang kedua, buku-buku tulisan Sunan Bonang itu rujukannya semua kitab-kitab Arab. Yang menarik, Headbook Van Bonang itu rujukannya 2, Ihya Ulumuddin sama At-Tamhid. Yang At-Tamhid ini baru saja saya temukan bukunya, dicetak di Turki, dan setelah saya baca ternyata karangan Abu Syakur As-Salimi Al-Hanafi lebih dekat kepada ahli sunnati wal jamaah, bahkan akidah Abu Hanifah, sehingga beliau Maturidi juga tidak, Asy'ariyah juga tidak, bahkan ahli sunnati wal jamaah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kelonggaran kesempatan, ini saya akan jadikan sebagai disertasi S3 saya, ya, untuk memedar buku Tamhid ini.